Misalnya gini, ada fungsi x 3x plus 5. Kalau kamu ditanya F2, jawabannya berapa? Cara nyarinya gimana? 3 kali 2 tambah 5. Hasilnya berapa? 3 kali 2 6 tambah 5, gitu kan? Terus yang kedua, kalau kamu ditanya FA, Fx ini, kalau FA ya tinggal x-nya diganti A. Masuk ke. Kemudian yang berikutnya, kalau kamu ditanya F dari 2x itu 1, ya berarti x-nya diganti dengan 2x. Berarti gimana? 3 dikali 2x min 1 baru ditambah 5. Hitung 6x min 3 tambah 5 atau 6x. betul nggak? Kalau kamu ditanya F dari Gx, ya tinggal kan pada soalnya ini kan, ya pokoknya tinggal x-nya diganti itu. Berarti berapa? 3 kali Gx plus 5. Kalau kamu ditanya F dari x kuadrat min Fx tapi dikuadratkan ditambah dengan, ini misalnya A, ini pertanyaan B, ini C, ini D, ini E, ini namanya, ditambah dengan atau dikurangi boleh, dikurangi 3Fx, maka jawabannya kalau F dari x kuadrat ya berarti x-nya diganti dengan x kuadrat, gitu loh. Berarti berapa? 3 kali x kuadrat plus 5. Ini baru gantikan ini kan? Min Fx-nya ditulis 3x plus 5 tapi dikuadratkan, dikurangi 3 dikali 3x plus 5. Kita hitung 3x kuadrat plus 5 min, ini dikurung dulu tapi kita kuadratkan dulu jadi berapa? 3x dikuadratkan 9x kuadrat plus, enggak cuma depan sama belakang loh ya, ingat-ingat, tapi ada 2AB, 2 kali 3x kali 5, 2 kali 3 kali 5 30, berarti 30 Yuk mas, depan mas, mas berapa? Pilih HP baik. Yuk geser ke sini kalau perasaannya kurang porsi. Ya perhatikan ke sini. Berapa ya? 5 kuadrat berarti 20. Nah, ingat ini memfaktorkan apa, kalau mengalihkan kuadrat kayak gini jangan sampai salah. Depan kuadrat 2 kali depan kali belakang, belakang kuadrat. Betul nggak? Oke, terus min 3 kali 3x min 9x min 3 kali 5 min 15. Oke, buka kurung dulu. 3x kuadrat plus 5 min 9x kuadrat min 30x min 25 min 9x min 15. Oke, kita kumpulkan yang kuadrat dulu. 3 dikurangi 9 berarti min 6x kuadrat. Terus yang ada x-nya berapa? Min 39. 39x. Terus yang bilangan saja ini min 5 dikurangi 25 min 20. Min 20 berarti min 3 5. Ini seperti ini. Dia nggak boleh dikalikan min 1 supaya min yang hilang, itu nggak boleh. Karena emang ini pertanyaannya seperti ini. Kemudian, jadi tadi kan pertanyaannya emang kita disuruh mencari ini. Jadi ini nanti per poin.
Tadi juga ya kan, ini dikuadratkan, ini belum. Jadi satu per satu. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu manakala gini. Diketahui F dari 3x-1 sama dengan 4x plus 3. Berapa F5? Misal ada soal seperti itu. Kan mestinya supaya menemukan angkanya itu kita cari fx dulu kan. Jadi dicari fx. Nah, kalau untuk mencari fx itu kita harus memisalkan. Jadi 3x-1 nanti sementara kita ganti u misalnya. Berarti nanti 3x sama dengan u ditambah 1. Kita ganti ya. Dan angkanya gampang. Berarti x-nya U tambah 1 dibagi berapa? 3. Ini kita ganti nih. 3x per 1-nya kita ganti U. Kan jadinya FU. Kemudian X yang di kanan kita ganti pakai U lagi. Hubungannya kan X sama dengan U plus 1 dibagi 3. Berarti 6 dikali U plus 1 dibagi 3 baru plus 3. 6 dibagi 3 bisa? Berapa? Jadi jawabannya adalah 2U plus 2 plus 3 atau 2 plus 5. ini apa ini? FU. Masih FU. Tapi kamu ditanya F berapa? 5. Kalau F5 ya berarti tinggal diganti 5. 2 kali 5 plus 5. Jawabannya 15. jika ditanya FX ya tinggal U-nya diganti I. Berarti fx itu sama dengan berapa? Ini 2x plus 5. ya, antara lain ini yang harus kamu tahu tentang nanti proses ngitungnya itu menggunakan ini, makanya harus tahu. Nah, sekarang masuk ke konsep fungsi komposisi. Kita lihat ini ya. Nah, ada fungsi f memetakan x jadi y. Berarti kan kalau kita tulis fx itu hasilnya y, ya kan? Dilanjutkan lagi, y itu sebagai daerah asal fungsi g, hasilnya z. Berarti g dari y nanti hasilnya z, ya. Nah, kalau mau langsung itu bisa. Namanya fungsi komposisi. Yang dilakukan fungsi f dulu atau fungsi g dulu? F. Kalau fungsi f dulu yang dilakukan itu nulisnya justru g bundaran f, bukan f bundaran g. Jadi prosesnya kayak mau maca tulisan apa? Dari sebelah kanan dulu. Kalau seperti ini berarti F dulu baru G. Tapi kalau F bundaran G berarti apa dulu? G dulu. Itu yang benar-benar harus kamu ingat konsepnya. Mudah. Nah, sehingga kamu boleh nulis yang namanya G bundaran F itu kan memetakan X, hasilnya langsung jadi apa? Z. Nah, ini 1, ini 2, ini tadi yang 1. Sama-sama Z kan? Berarti dari 1 dan 2 bisa ditulis bahwa yang namanya G bundaran F dari X itu sama dengan ini kan Z, G dari Y. Padahal Y sendiri apa tadi? F. Berarti ini bisa diganti dong. Nah, inilah prinsip fungsi komposisi. Jadi yang namanya apa tadi? G bundaran F dari E adalah G dari F. Seterusnya ini saja yang kamu harus tahu. Analog dengan cara yang sama. Berarti kalau F bundaran G gimana? Ya, F dari G. Sudah ini. Maka Bu, katanya ini
kalau seperti ini G dulu, iya kan yang di dalam kurung G dulu. Berarti yang dilakoni G dulu baru F. Jadi dari dalam ini F dulu baru G. Dan sekarang kita coba latihan. Ini konsep dari fungsi komposisi. Kita coba ya latihannya sekarang. Misalnya Fx itu di latihan soal yang saya bagikan berapa itu? Coba baca. Nomor 1. Fx sama dengan Fx sama dengan x kuadrat min 4. terus Gx 2x min 6. terus F bundaran G x sama dengan min 4. terus. Ditanya nilai x. Nah. Ini soalnya sudah nambah sedikit variasi. Karena apa? Karena intinya sebenarnya kamu kan ditanya ini dulu, cuma langsung sudah diketahui min 4. Biar apa? Biar kamu nanti mikir lagi gitu loh. Biar kamu mikir lagi, nanti bisa jadi harus memfaktorkan dan seterusnya. Bukan berarti fungsi komposisinya nggak ngerti, tapi kalau kamu nanti prosesnya fungsi komposisinya kamu paham, tapi kalau kayak ngitungnya memfaktorkan nggak bisa gitu ya wis game over. Oke, ini pas dulu, tapi ini Bu Ike ditanya ini dulu aja. Yes. Ini saya hilangkan dulu sementara. Maka jawabnya kan F bundaran G dari X tadi sama dengan apa? F dari G. ya kan? G-nya sudah tahu belum? Sudah. Berapa? 2. Masukkan. Berarti F dari 2x min 6. nanti sama dengan ini F dari 2x min 6 karena ini. Nah, F-nya udah tahu belum? Sudah. Sudah. Berarti ini nanti masuk ke X-nya F. Jadi berapa? 2x min 4. Nah, kayak tadi lagi, kamu harus bisa ngitung yang ini. Yuk, cus hitungnya. 4x kuadrat 2 AB 2 kali 2 4 min 24x min 6 dikuadratin positif apa negatif min 6 kuadrat mas? Positif. Berapa jadinya? Plus 3 min 6 yuk berapa jadinya? 4x kuadrat min 24x plus 30 seperti ini jawabannya kalau ditanya cuma apa F bundaran G dari X. Tapi tadi soal tadi kan apa tadi bahwa F bundaran G dari X itu nilainya berapa? 4. Kamu dicari min 4 ya? Min 4. Kamu diminta mencari X. X. Ya berarti ini kita teruskan. Oh, kalau begitu berapa? 4x kuadrat min 24x plus 32 sama dengan negatif 4 atau 4x kuadrat min 24x plus 30 sama dengan paling enak kita buang 4-nya karena semuanya bisa dibagi 4. Jadi bilang x kuadrat 6x plus sama dengan betul 9. Oke, difaktorkan. Dikalikan 9 dijumlah min 6. Berarti min 3 sama min x gitu kan ya. Nanti tak ajarin lagi kalau ini. Atau kalau enggak kamu lihat nanti salah satu yang ditanyakan itu ada cara memfaktorkan. Kalau enggak salah di persamaan irasional. Jadi kamu nanti lihat di sana, kamu nanti tahu. Ini berarti x sama dengan 3. atau x juga sama dengan 3. Himpunan penyelesaiannya adalah 3 karena benda. Tapi aslinya ini tadi fungsi komposisi itu seperti ini. Bisa diterima? Gx sama dengan x plus 3 dan F bundaran Gx sama dengan x kuadrat Bundaran G dari x ini kan? X kuadrat min 4. min 4. Terus Yang ditanya F x min 2. nah, kalau ini beda dengan tadi.
Kalau tadi kan diketahui F sama G, terus gabungannya mana gitu gampangannya kan. Kalau ini enggak, ini diketahui salah satu, ditanyakan apa? Gabungannya diketahui, ditanyakan satu yang lain. Berarti kan ini soalnya berbeda tipenya dengan sana. Ya, saya akan memberikan soal dengan tipe-tipe yang berbeda. Oke? Berarti ini kita nyari F dulu kan ya? Kita terjemahkan tadi. Kalau F bundaran G apa tadi? F bundaran G dari X tadi kan kita terjemahkan saja F dari G. Ini kan ya? Nah, F dari G, G-nya sudah tahu belum? Saya tulis ini aja ya. Berarti F dari X plus 3 nilainya berapa? Ini kan sama dengan sana ya. Berarti X kuadrat min. Tapi kalau ada soal sini untuk nyari F kan dimisalkan. Ini tadi pengetahuan prasyaratnya tadi. Mana tadi? Nih. Ini dimisalkan di bawah ini. Ini dia. Ini. Kan intinya anggar ditakoni F dari sekian sama dengan sekian kan untuk mencari F dimisalkan. Jadi itu ada baik. Ini juga harus dimisalkan. Yang dimisalkan apa? Ini U-nya sama dengan X plus 3 atau X plus 3 sama dengan U. Sehingga X berapa? U min 3. Ini kita ganti. Berarti F-U sama dengan U min 3 kuadrat min. Yuk kuadratkan. Terus cepat. U kuadrat min 9. 9 2 kali U kali 3 2AB 6 boh. Baru plus 9. Ini ya FU nya. Padahal ditanya bukan FU tapi F berapa? F dari X min 2. Ya udah tinggal dimasukkan aja, digantikan ke U nya. Berarti berapa? X min 2 di kuadratkan min 6 kali X min 2 ditambah terus yo kuadratkan maning kan berapa? 2 X kuadrat terus sama min 4 X terus plus 4. Ini baru segini ngurusnya yang depan. Garis di tengah min 6X plus 12 plus kumpulan singanan kuadrate X kuadrat min 10 bilangannya kumpulin 16 tambah 25 plus 20 berarti ini berapa? Oh iya, min 4. Berarti ini ditambah min 4 berarti berapa? Ini tak tambahin di sini aja ya. Sama jadi ya. Ya kan? Berarti ini bukan 25 tapi 2. Oke, terima kasih. Paham enggak? Paham. Nah, coba lihat amati. Ini yang diketahui dulu yang mana? F bundaran D. Yang dilakukan mana dulu? D dulu. Baru F. Berarti yang diketahui itu yang dilakukan duluan. Sekarang bagaimana kalau soalnya yang diketahui itu yang dilakukan belakang? Yang diketahui, oke misalnya ini DX 4X min 1. Kemudian berarti di bundaran F ya. Saya balik supaya yang diketahui yang kedua, yang terakhir. 8X kuadrat min 12X. Ditanya apa kira-kira? Fx berarti kan? Betul nggak? Iya. Oke, yuk. Ya kayak tadi. G bundaran F berarti gimana? G bundaran F dari X nilainya ini kan? 8X kuadrat min 12X plus 3. Loh, ini berarti artinya G dari F
begini kan? X. Ya, terpaksa ditulis saja. F-nya udah tahu? Belum. Tapi kan J-nya udah tahu. Belum. Berarti F ini menggantikan X-nya G. Jadi bilang 4 kali dari mana? 4 kali Fx ya? 4 kali Fx min 1 nilainya ini. Tujuannya nyari apa? Fx kan? Berarti yang bukan Fx semuanya diusir ke sana. Yuk, berarti pertama 4 kali Fx dulu. 8x kuadrat min 12x plus 4. Ujung 3 ditambah. Berarti supaya tinggal Fx semuanya dibagi 4. Berarti bilang 2x kuadrat min 3x plus 1. seperti itu. Kalau yang model ini jauh lebih enteng. Karena cuma tinggal mengusir saja. Nanti tinggal di Fx-nya berapa, saya suruh pindah. Tapi akan berbeda tipe soal kalau untuk UTBK. Kalau UTBK nanti fungsi komposisi tapi soalnya ya ada mikir sedikit. Tapi nanti aja kalau kita bimbingan UTBK, kita bahas soal-soal yang agak lumayan cantik-cantik. Ya. Soalnya agak mikir-mikir sedikit. Ini bisa terima? Mbak, kita coba soal yang 3. Yang ada F, G sama H. Kalau nggak salah ada di situ. Soal keempat. Fx sama dengan 2x. Fx sama dengan 2x. Terus? Gx sama dengan x kuadrat min 1. Oke, terus? Hx sama dengan 2 pangkat x. 2 pangkat X ini. Pangkat 1. Ya, terus pertanyaannya? Maka ya. Hah? Masa? Coba lihat. Nanti ya detail yang kayak gini dibuang enggak? Oke, saya buat aja soalnya. Itu misalnya nih F bundaran G bundaran H dari 1 sama dengan berapa? Berarti kan tentu ya, ada F, ada G, ada H. Yang dilakukan duluan mana dulu? Paling belakang berarti ya udah nggak apa-apa jawab. Kita langsung aja F dari G dari H apa? H1. Nah, dia udah nulis kurung. Ini kurungnya angka 1. Satu lagi kurungnya G. Ini punya depannya loh. Satu lagi kurungnya. Ini kan 1, 2, tinggal 1 kan? Berarti sama dengan F dari G. Nah, H1 itu tinggal angka satunya dimasukkan ke H. Langsung datang baik kalau kayak gini. Jangan dicari X-nya dulu ribet. Berarti kan 2 pangkat 1. Karena kan 2 pangkat X sih. Mudah enggak? 2 pangkat 1 pindah? 2. Nah, 2 ini masuk ke X-nya G. Berarti sama dengan F dari masuk ke G berarti 2 kuadrat min 1. Kemudian berapa 2 kuadrat min 1? Ya, terima jadi sisa datum. Berapa? 3. Berarti kita cari F dari 3. Oke, masuk D. Berapa F3? 3 masuk ke F. Berarti berapa? 2 dikali 3. Hasilnya? Betul nggak? Paham? Maning. Ini soal A misalnya. Soal B. F dari H dari G. X. Berarti apa? F dari H dari G. Nah, G udah tahu kan? Maka G udah pernah. Berarti F dari H dari G berapa? X kuadrat min
Nah, ini udah tahu. Ini kan? Ya. Ya udah masukin Dari 2 F dari 2 pangkat X kuadrat min 1. Nah, cuma nulisnya yang mandan bener ya. Pangkat ya mandan munggah kecil benar gitu loh. Supaya kita nanti nggak bingung sendiri. Terus di sini ini masuk X-nya F berarti 2 dikali 2 pangkat. Nomor halaman kedua. Satu penggilingan padi dapat memproduksi beras super melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin satu yang menghasilkan beras setengah jadi berupa pelepasan kulit padi. Tahap kedua dengan menggunakan mesin 2 yang menghasilkan beras super. Dalam produksinya, mesin satu menghasilkan bahan setengah jadi mengikuti fungsi X sama dengan X kurangi Fungsi X sama dengan apa? sama dengan X Kurangi 0,175 dan mesin 2 mengikuti fungsi Gx sama dengan X min 0,125 dengan X merupakan banyak bahan dasar padi dalam suatu kilo. Jika bahan dasar padi yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 5 ton, berapakah beras super yang dihasilkan dalam kuintal? Ya. Harusnya kamu bisa menyimpulkan kalimat menjadi seperti ini. Kamu lihat tadi prosesnya bergelis ketika dia baca. Jadi ada 2 kali proses, gampangannya gabah jadi beras gitu loh. Pertama kan kulitnya dulu dibuang, habis itu diolah lagi dengan beras super gitu. Nah, fungsinya ini, fungsi pertama proses dari gabah itu dengan X dikurangi 0,175. Ini tulisannya gampang ya. Nah, setelah itu berarti kan intinya dia berkurang kan, dia otomatis itu ada minus sih. Minus 1,75 itu kan berarti hilang berapa ton gitu loh maksudnya. Mungkin dari proses gabah ini tadi. Habis itu setelah gabah mungkin cuma dibuangi gabah itu kan masih kotor tuh. Harus diurus lagi. Butuh apa ini, butuh apa? Dengan fungsi kedua tadi. X min gitu. Nah, ini sebenarnya aplikasi dari fungsi komposisi. Artinya kamu melakukan 2 tahapan gitu. Mau dirumuskan boleh, mau langsung dimasukkan satu-satu. Ini kan prinsipnya tadi kita sebenarnya sama aja dengan memasukkan 1 per 1 gitu. Itu juga boleh. Berarti kalau seperti ini, masuk mana dulu ini 5? Persamaan mana? 1 apa 2? 1. Berarti kita cari F dari 5. Berarti berapa? 5 dikurangi 0,175. Berapa jadinya? 4,87. Gitu kan? Nah. Iya, 825. Nah, ini berarti menjadi bahan baku proses kedua. Berarti kita cari G dari berapa? G5 apa bukan? Bukan. G-nya sudah dihasilin tadi. G dari 4,825. Berarti tinggal masuk ke sini. 4,825 dikurangi 0,125. Sehingga diperoleh beras super berapa? 4,7 ton. Ton apa kuintal sih? Diketahuinya ton. Prosesnya disamakan ininya, diketahuinya ton. Berarti ini harusnya ini bukan 5 tapi F dari 5.000. Kalau kuintal berapa harusnya? 1 ton berapa kuintal? 10. Kalau pertanyaan itu kan harus dalam kuintal kan? Berarti ini X sama dengan 50. Nah, berarti harusnya F dari 50. Itu nggak baca. Berarti
50 min ini jadi berapa? 49,825. Ini berarti G dari 49. Maka jawabannya menjadi 49, Queen. Kalau korek dibuang ya nggak masalah. Harusnya begitu. Kalau prosesnya ton dalam perintah. Tapi mungkin itu ada miss, mungkin bisa jadi. Tapi intinya nanti kamu harus cek, gitu. Harus kamu cek itu fungsinya dalam apa, terus bahan dasarnya dalam apa itu harus disamakan satuan. Intinya seperti